Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mazaya Nabila, absen 25. Sini saya akan menjelaskan mengenai kasus ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menurut Eri Sastria Yudatama, secara sederhana, ketimpangan dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap antar golongan. Kasus yang saya akan bahas yaitu harga bahan pokok di Papua lebih mahal daripada di Jawa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak atau kondisi geografis Papua. Keterbatasan akses ke beberapa wilayah di Papua untuk mengirimkan bahan pokok dari luar ke Papua membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal, karena untuk mendistribusikan barang harus menggunakan pesawat ke daerah-daerah terpencil sekaligus. Meskipun telah ada tol laut, tapi untuk mendistribusikan ke daerah terpencil harus menggunakan pesawat, sehingga membebankan biaya logistik yang mahal. Sedangkan di Jawa, untuk mendistribusikan barang tidak sulit karena kondisi geografis Jawa yang sangat strategis, sehingga biaya logistiknya murah dan mudah untuk mendapatkan barang tersebut. 2. Sumber daya manusia yang masih rendah di Papua. Masyarakat di Papua masih kurang mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus membeli dari luar Papua. Sedangkan di Jawa banyak orang yang sudah mahir dalam mengolah sumber daya alam, sehingga banyak pabrik yang mengolah bahan pokok di Jawa. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Pemerintah hanya fokus pada Pulau Jawa karena ibu kota Indonesia terletak di Jakarta, sehingga pembangunan di wilayah luar belum terlalu tersentuh oleh pemerintah. Solusi untuk menghentikan ketimpangan tersebut dengan cara yang pertama, pemerintah melakukan pembangunan yang merata. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, membangun sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan layak. Yang keempat, pemerintah untuk segera membangun dan menyelesaikan jalur Trans Papua untuk memudahkan pendistribusian aktivitas ekonomi. Dilihat dari faktor penyebabnya, kasus tersebut termasuk ke dalam teori pertumbuhan neoklasik, karena kesempatan dan peluang pembangunan tak bisa dimanfaatkan, karena kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya sumber daya manusia, seperti di Papua yang kaya akan sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik, karena kurangnya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya yang masih rendah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.